berbicara. Berbicara itu siapapun bisa berbicara. Iblis pun bisa berbicara. Orang yang berdosa pun bisa berbicara. Tetapi yang Nah ini saya sepakat nih. Betul, ini saya sepakat nih. Ini bagaimana nih Bu Darni? Coba. Ini saya sepakat. Katanya dia bilang jangan berbicara. Coba Bu Darni pakai dalil. Silakan. Oke, jangan berbicara. Iya kan? Tapi kan Yesus sudah berkata. Saya tidak bawa data begitu. Iya. Kan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi kita harus mengajar. Buktinya ini, Ibu Yosi belum menguduskan hari Sabat. Makanya disuruh kita mengajar. Jadi tunggu dulu, Bu. Kita membawa kepribadian kita dulu. Itulah penginjilan yang hidup. Contoh, kayak Ibu Darni lah. Ibu Darni sudah 20 tahun sendiri. Punya anak 2 laki-laki, dua-duanya. Mulai kecil-kecil anakku ini, mulai umur 2 tahun. Kalau Ibu Darni tidak setia kepada Tuhan Yesus, udah kutinggalkan anakku ini. Bayangkan membesarkan ini 2 orang. Udah kutinggalkan, udah pergi aku entah kemana-mana melancong-melancong. Ya kan? Bersenang-senang aku. Tapi karena Tuhan Yesus mengatakan harus kita melakukan kepribadian kita, membuat contoh di dalam kehidupan kita ini, maka kubesarkan mereka, kutuntun mereka, kusekolahkan mereka. Jadi sekarang mereka sudah selesai sekolah, sudah bekerja dua-duanya. Dan ternyata karena aku murid Tuhan Yesus, aku jalankan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka menjadi indahlah pada waktunya. Itu dia. Memang betul itu, kepribadianku dulu. Banyak pun ceritaku tapi anak-anakku kulantarkan. Banyak ceritaku tapi hidupku di rumah ini tiap malam pulang begadang, tiap malam ganti-ganti pasangan. Itu nggak ada guna, sia-sia ibadahku. Iya betul. Betul. Gitu. Itu. Silakan. Ini nasihat yang bagus buat Ibu Evina nih. Bagaimana tanggapan Ibu Evina? Karena Bu Darni saya melihat dari tadi beliau berbicara berlandaskan apa yang tertulis di dalam Bible. Coba bagaimana Bu Evina? Karena ini tentang konsep keselamatan, Bu. Bahaya Yesus sampai mengatakan, "Nyala kau dari hadapanku." Itu sangat bahaya, Bu. Percuma kita beribadah, kata Yesus apa? Percuma kalian beribadah kepadaku, tetapi ajaran yang kalian ajarkan itu adalah ajaran manusia. Sepakat tidak, Bu Darni? Ajaran nenek moyangmu katanya ada. Di Mazmur berapa? Iya, makanya itu dikatakan bapak-bapak gereja kan? Iya, Itu. ada ayatnya itu. Gitu. Nah, silakan. Buat Ampi, Pak Pendeta Ampi, silakan naik. Itu sudah saya undang dari tadi, kau naikkan saya. Kau keluar dulu baru masuk ulang minta permintaan naik. Sudah saya undang kau dari tadi tuh. Karena ini hari Minggu, biarkan saya luangkan waktu buat Bu Darni membimbing orang-orang yang sesuai apa yang tertulis. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Apa yang kalian ikut dari Kristus? Pengajaran, perbuatan, dan perkataan. Yesus perbuatannya pergi ke tempat ibadah hari Sabtu, pengajarannya hari Sabtu, perkataannya pun hari Sabtu. Nah, sekarang kalian melenceng dari itu. Makanya di sini yang berhak menasihati kalian adalah Ibu Darni. Kalau Ibu Darni tidak mampu menasihati Ibu Selvina, kasihlah saya. Biar langsung saya asyhadu. Biar saya asyhadu. Gampang kok. Begitu. Kembali. Tapi target saya ini Ibu Vina nih. Ya, silakan. Ini Silakan. ada ayat yang baru. Quran surat 7 ayat 163. Allah melarang orang menangkap ikan pada hari Sabat, strip Sabtu. Bayangkan itu. Di Al-Quran aja tidak bisa menangkap ikan hari Sabtu. Jika menangkap ikan akan dikutuk jadi kera, katanya. Bayangkan. Ya. Lalu dikatakan lagi Yeremia 66 ayat 23. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah kepadaku, kata Yahweh. Bukan dibilang minggu berganti minggu, Jumat berganti Jumat, Senin berganti Senin. Enggak, Sabat berganti Sabat. Seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah kepada aku di hadapanku. Nanti kita kan suatu datang Yesus, sujud kita menyembah dia. Nah itu. Kenapa kita mau membebalkan diri kita? Jangan gengsi.
Bisanya kita tinggalkan semua ajaran yang tak benar, ya kan? Yang sudah salah kita lakukan di sepanjang hidup kita. Kembali kita kepada ajaran Yesus. Gitu loh. Baik. Silakan. Ini ajaran Yesus ya. Kita berbicara tentang ajaran Yesus. Markus 25 ayat 26. Markus 2 ayat 25 sampai 29. Markus 2 Bang, ayat nanti naikin 25 saya sampai lagi. 29. Tunggu dulu, saya turun dulu. Abang kasih naik saya lagi ulang ya. Soalnya itu, saya tidak lihat itu komentar di bawah. Oke, siap Bu. Parkun saja. Oke, lanjut Bang Ampi, lanjut. Markus Silakan. 2 ayat 25 sampai 29. Yesus menjawab orang Farisi dengan mengingatkan kisah Daud ketika ia dan pengikutnya lapar. Mereka masuk ke rumah Allah pada zaman imam besar Abiat dan makan roti sajian yang sebenarnya hanya boleh dimakan oleh imam. Pada waktu dulu tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam bait, di dalam bait Maha Kudus. Tetapi ada orang pada zaman Daud, mereka masuk dan memakan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh, boleh disentuh oleh, dan boleh diberikan oleh imam besar atau imam agung. Nah, ini dibawa oleh Yesus. Jadi tipologi itu dibawa oleh Yesus. Lalu Yesus berkata di ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ingat itu. Yesus, ini pengajaran Yesus ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ingat itu. Jadi hari Sabat itu ditetapkan. Ini pengajaran Yesus ya. Nah, kemudian Yesus berkata lagi apa? Di ayatnya yang ke-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus ini Tuhan atas hari Sabat dan kita juga mengaku Yesus itu adalah hari Sabat. Jadi ketika hari Minggu Yesus wafat dan memenangkan atau menebus kita dari dosa dan dia bangkit, jadi kemenangan itu dia itu hari Sabat, makanya dirayakanlah hari Minggu itu sebagai kemenangan atas maut. Begitu ibuku. Jadi semua ini ada dalil, tidak sembarang. Dan hari ini ibu boleh tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan karena bapak-bapak gereja itu yang mengkanonkan ayat-ayat ini sehingga ibu boleh tahu. Jadi ibu tidak boleh menafsirkan melebihi daripada bapak-bapak gereja ini. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Bang Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Sehat, Bang Loding? Iya, Bang Faruk. Alhamdulillah sehat, Bang Faruk. Bang Faruk, saya WA salah nomor mungkin itu. Saya ada WA Bang Faruk. Cuma salah nomor, nanti saya cari ulang di grup lah. Sorry. Ya, siap. Iya, nanti saya Lanjut, WA Bang Ampi, Faruk. lanjut. Siap. Lanjut Bang Ampi. Ya. Jadi Yesus mengajarkan dalam ayat ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia lapar hidup lebih penting daripada aturan ritual yang dilakukan. Sabat adalah anugerah Allah untuk memberi istirahat dan pemenuhan, bukan beban hukum. Jadi itu bukan beban hukum. Ini yang diajarkan Yesus. Begitu ibuku. Jadi ibu jangan Baiklah. menafsirkan melebihi daripada Kenapa? orang-orang Bang yang Ampi? sudah mengkanonkan Alkitab sehingga Oke. ibu tahu hari ini. Ya, Markus 2 ayat 25 sampai 25 tadi, seharusnya Markus 2 ayat 25 sampai 29
itu berisi percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi mengenai hakikat hari Sabat. Itu Inti perikop pengajaran ini adalah hari Sabat diadakan untuk kesejahteraan manusia dan bukan sebaliknya, serta Yesus Kristus adalah Tuhan penguasa atas hari Sabat. Nggak ada hubungannya ini dengan hari Minggu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Ya. hubungan nih. Iya, jadi di sini ditegaskan hari Sabat itu diadakan untuk kesejahteraan manusia. Nah, Ibu, kenapa hari di Sabat itu anugerah Allah, dengar. Hari Ya udah. Sabat itu adalah anugerah Allah untuk memberi istirahat dan Ya pemulihan. udah, kenapa Bukan kita beban tukar? hukum. Ibu, Kenapa ini kita bukan beban tukar? hukum, Ibu. Ini bukan Kenapa beban kita hukum tukar? yang harus Kalau nggak ada dilakukan, beban, Ibu. ngapain diganti menjadi hari Minggu? Kutanya dulu Bapak. Kalau tidak Ini ada bukan beban beban di hukum Ibu. itu, kita Bukan melakukannya beban kan hukum selesai. yang harus dilakukan, Ibu. Mengerti itu? Itu bukan beban yang harus dilakukan. Bisa kita Ya udah ganti. lakukan aja. Kalau sudah Seperti tidak roti. beban, ayo kita Seperti lakukan roti. Pak. Ibu, Bapak. seperti roti tadi dalam Markus itu 25 tadi, roti itu tidak boleh dimakan oleh sembarang orang, hanya imam besar saja yang boleh makan dan memberikan kepada orang lain. Aduh, kok Tetapi ngawur Bapak ini itu loh. lebih penting daripada hukum itu, Ibu. Kita sekarang tidak tentang hari apa-apa kalau Sabat orang dan hari Minggu. Begini, Ibu. Di Tidak mana itu? apa-apa. Siapa yang memerintahkan hari Sabat? Siapa yang memerintahkan hari Minggu? Itunya kunci utamanya. Gak usah jauh-jauh kita berkomentar. Ibu. Sekarang Ibu, hari Ibu. Minggu adakah Ibu. disuruh Tuhan? Itu sekarang. Ibu, Siapa yang sekarang menyuruh pertanyaan saya. menguduskan Oke, hari nanti Minggu, saya Bapak? Ibu. Tuhan atau nanti manusia? saya jawab. Jawab. Bapak ini Ibu, langsung nanti saya sekarang. Loading. Pertanyaan saya. Sekarang disuruh Pertanyaan dijawab. saya adalah, Ibu. Siapa yang Ibu memerintahkan percaya sama menguduskan Tritunggal atau hari tidak? Minggu? Tuhan Ibu, atau manusia? jangan Ibu begitu. Ibu memberikan Nah, pengajaran jawab tapi Pak. Ibu seperti Gak usah dulu jauh-jauh ya Loading. Ya Ibu, Loading, itu yang jawab penting dulu ya. saya. Ibu percaya sama Tritunggal atau tidak? Oh, Ibu pasti percaya dong. sama Tritunggal atau tidak? Yes, Tritunggal. Yes. Organisasi Advent. Tritunggal di mana? Di iya, mana ada Tritunggal. tertulis Tritunggal? Di mana ada tertulis Ada. Tritunggal dalam Alkitab? Baptislah Coba. mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan Tritunggal, Ibu. Itu perintah. Itu bukan Tritunggal. Iya, tapi di situ, dipakai, disitulah tidak dicatat. menyatakan keberadaan pencipta itu. Tidak dicatat Tritunggal. Di mana Iya. dicatat Tritunggal? Oh Bapak, tahu kenapa dibuat Tritunggal? Supaya manusia Nah, itu mengenal itu keberadaan begini, Yahweh. begini, Ibu. Supaya Begini, manusia Ibu. itu mengenal Ibu dengar, keberadaan Ibu Yahweh jangan Bapak. merocos. Ah, itu. Ibu dengar. Ih, kenapa Tritunggal mendengar? tidak ada Kak, di dalam Bapak yang mendengar Alkitab? aku karena Bapak sudah melenceng. Ah, Kenapa jawab, Tritunggal tidak siapa ada di yang dalam menyuruh Alkitab? menguduskan hari Tetapi Minggu? konsep itu dipakai Iya, sabar, untuk sabar. menjelaskan. Sabar. Konsep Iya, sabar. Iya, sabar, Bang Ampi ini sabar nih. Tapi Iya, Anda sabar, percaya sabar Bang yang Ampi. menyuruh menguduskan hari Anda Minggu? tidak Mana percaya, datanya? Anda Tuhan kah? Iya, sabar. Manusia kah? Bu Darni sabar. Sabar. Ada plan simbol. Sabar, masalahnya begini. Kalau anak sekolah, sabar. Kalau anak sekolah yang tawuran itu, mereka saling lempar batu. Kalau kalian tawuran saling lempar Tuhan. Makanya sabar. Saya tertibkan dulu. Tunggu, sabar. Bukan Bang Tuhan Ampi, kan? Tetap Yesus. Satunya. Iya. Satu-satu Bang Ampi. Hanya Silakan ada yang Bu di Darni bawah tanya kepada Bang Ampi. melenceng-lencengkan Apa gitu. tadi pertanyaan? Ya.